Intinya, kita sebagai orang Nusantara jangan menyelisihi wejangan nenek moyang kita. Dalam kurung, zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tan kenoki noyo opo. Nur Muhammad dengan Nurnya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Diceritakan oleh Ustadz Tasawuf, terjadinya semua makhluk dari nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dijadikan Nur Muhammad. Keseluruhannya makhluk terjadi dari Nur Muhammad. Nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Nur Muhammad itu sudah berbeda. Dan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga sudah berbeda. Dan untuk memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun wajib dibedakan dengan nur atau cahayanya makhluknya, karena nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala atau cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melebihi dengan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh para guru dari Arab sana dikiaskan dengan perbandingan langit bumi seisinya hanya bagaikan giwang yang ada di lautan padang pasir. Bila dibandingkan dengan kebesaran zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh para guru dari bumi Nusantara ini dikiaskan langit bumi seisinya hanya bagaikan sebutir pasir di dalam lautan bila dibandingkan dengan kebesaran zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ciptaan itu juga disebut dari nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau itu melalui dari hukum sebab dan akibat dari makhluknya. Secara hakikatnya semua makhluk pasti membutuhkan Tuhannya atau membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau digambarkan seperti lampu dengan cahaya pasti membutuhkan lampunya, sedangkan lampu tidak membutuhkan cahaya. Ibarat tidak bersinar atau bersinar tetap disebut lampu. Akan tetapi jangan dipahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti makhluk. Ini cuma tangga untuk berpikir saja, karena untuk memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh ayat Al-Quran diserukan jangan samakan, jangan sekutukan Tuhan dengan makhluknya. Dan sifat zatnya memang berbeda dengan sifat makhluk. Perbedaannya 180 derajat atau sifatnya kebalikan antara makhluk dengan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifatnya zatnya maha segala-galanya, semua maha sempurna. Sifatnya makhluk tidak ada yang mempunyai sifat yang maha apalagi maha sempurna. Intinya, kita sebagai orang Nusantara jangan menyelisihi wejangan nenek moyang kita. Dalam kurung, zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tan kenoki noyo opo, atau tidak dapat disamakan dengan makhluknya atau dengan apapun. Yang ingkar, yang disembah hanyalah berhala atas prasangkanya sendiri atau prasangka gurunya. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Akhiru salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.